Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update soal Chainlink sesuai dengan requestan dari Mawan Hermawan. Chainlink hari ini diperdagangkan di kisaran Rp97.000. Lumayan ya. Chainlink bisa dibilang udah turun cukup dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat dari chartnya, memang penurunan terus terjadi menjelang bulan Mei ini, teman-teman. Dan sekarang kalau kita perhatikan, Chainlink berusaha untuk kembali untuk recover naik ke kisaran 100.000 rupiahnya. Kalau kita perhatikan dari total supply, Chainlink ini punya total supply sekitar 1 miliar koin, sementara yang beredar itu hanya setengahnya untuk sekarang ini, teman-teman. Chainlink adalah project open source ya, decentralized open source, di mana memang tujuan diciptakannya itu adalah untuk memberikan layanan smart contract untuk para pengguna. Kemudian juga dia ada rilis beberapa platform seperti DeFi, di mana itu bisa membantu para investor untuk melakukan transaksi di dunia cryptocurrency. So far sih untuk projectnya kalau kita perhatikan dari Twitter masih cukup aktif. Mereka juga bakalan melakukan gathering, sepertinya ini pertemuan di Barcelona, yang mana teman-teman bisa mengikutinya. Teman-teman, pembahasannya lebih banyak fokus sama eh, fokusnya di Web3 ya. Jadi bahas tentang proyek-proyek yang mereka lakukan, apa saja yang bakalan mereka kerjakan ke depannya. Ini juga mereka sedang coba untuk lakukan supaya para investor juga itu pada tahu nih mereka mau ngerjain apa ke depannya. Sementara sih masih dalam bentuk registrasi, teman-teman. Dan ya kalau kita lihat dari news yang lain, sorry, ini 29 Maret. Kita nggak tahu sih tanggalnya tanggal berapa untuk registrasinya. Kita coba cek ya. Oh, itu akan diadakan pada Oktober, teman-teman. Oktober 2, tanggal 2 sama 3. Ya masih lama, registrasinya udah dibuka dari bulan lalu. Terus kalau kita lihat dari proyek yang mereka kerjakan, Chainlink ini masih tetap fokus membangun startup Web3 mereka. Jadi yang mana platform-platform Web3 ini menjadi jagoan daripada Chainlink untuk sementara ini. Ya, semoga kedepannya bisa mengarah ke AI juga ya, teman-teman. Mengingat AI yang lagi tren. Kalau menurut saya sih, kemungkinannya mereka masih tetap akan berfokus di decentralized Web3, membangun platform-platform di apps, mungkin platform-platform yang bakalan menunjang ketika memang mereka nanti bakalan meluncurkan AI. Sepertinya sih bakalan mengarah ke sana, teman-teman. Ya, semoga aja dengan kerjasama-kerjasama dengan perusahaan lain ini bisa menjadi suatu integrasi yang membuat ekosistem dari Chainlink semakin besar ke depannya. So far masih banyak yang invest di Chainlink. Kalau kita perhatikan dari menu ini, kita bisa cek ya alokasi atau tokenomik daripada Chainlink. Itu cukup merata antara public public sale, kemudian node, operator, and ecosystem, which is itu internal mereka, terus juga ada company mereka. Jadi mayoritas itu cukup terdesentral kalau kita perhatikan dari tiga komponen ini. Kalau kita lihat juga dari kepemilikan wallet, ini kepemilikan wallet dengan jumlah 1.000 sampai dengan 100.000 koin di wallet mereka. Bukan 100, sorry, 1.000 sampai 100.000 dolar di wallet mereka. Itu semakin meningkat, teman-teman. Dan retail yang punya kurang dari kurang dari satu kurang dari 1.000 dolar itu pada jualan terus dari Oktober 2021 tahun kemarin. Jadi kurang lebih banyak yang melakukan penjualan untuk para retail. Sementara para whales, kalau kita perhatikan dari kepemilikan whales-nya itu masih tetap sideways kalau menurut saya. Ada sedikit penurunan tapi nggak terlalu signifikan juga. Kemudian dari bagian holder itu terus mengalami penguatan. Kalau kita perhatikan di sini holdernya masih cukup konsisten, tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan banget sih sebenarnya. Ya, itu teman-teman. Jadi proyeknya masih tetap jalan, investornya juga masih tetap ada ya. Untuk exchange perdagangannya pun juga sudah di exchange-exchange besar seperti Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan yang lain. Jadi menurut saya so far so good. Dari beritanya ini ada berita dari fake AI generate image Pentagon. Kita tahu bentukan daripada lambang dari Chainlink kan bentuknya pentagon ya. Segi 6, teman-teman. Benar ya, segi 6. Ya, benar dah, segi 6.
Nah, ini ada sebuah AI nih yang kemarin meluncurkan berita soal ledakan. Ini ada ledakan di Pentagon Kompleks. Jadi buat yang belum tahu, Pentagon itu adalah semacam angkatan bersenjata gitu di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi itu nama angkatan bersenjata mereka. Jadi ada ledakan katanya di sana. Tapi ini dikonfirmasi ternyata itu adalah misinformasi, teman-teman, dari yang namanya kecanggihan AI. Menarik ya. Jadi dikonfirmasi langsung sama Chainlink. Saya sih nggak tahu apa hubungannya Chainlink sama angkatan bersenjata atau tentara-tentara di Amerika Serikat. Saya kurang tahu. Ya itu ada berita yang cukup gempar sih. Itu di beritanya kemarin teman-teman. Buat Chainlink. Eh, ini adalah data soal Chainlink yang berpartner sama Daihong Communication. Membicarakan soal project NFT. Jadi tadi kita udah cek juga di sini ya. Mana ya sama Daihong. Nah ini sama Daihong dia mau bikin yang namanya Web3 berbasiskan dengan NFT. Jadi project masih tetap berlangsung, berlanjut untuk Chainlink. Jadi buat teman-teman yang ada invest, ya menurut saya nggak terlalu perlu dikhawatirkan secara fundamental. Coba kita cek untuk kepemilikan dari wallet Chainlink. Ini adalah holder terbesar dari Chainlink yang namanya Genesis Safe Proxy. Ini kayaknya internal mereka ya, punya kepemilikan sekitar 13%. Mari kita cek riwayatnya, apakah ada transaksi yang terjadi di belakang layar yang nggak ketahuan. Transaksi masih cukup aktif dilakukan, kalau kita perhatikan 5 hari lalu mereka transaksi, mungkin kita bisa lihat historinya, coin balance history, apakah terjadi peningkatan atau enggak. Oh, historinya cenderung datar teman-teman. There is no coin history from this address. Oh, kita nggak bisa ngelacak ya historinya seperti apa. Kayaknya di private nih, biar nggak ketahuan. Mereka mau akumulasi nggak ketahuan, ataupun mereka mau jualan juga nggak ketahuan. Coba kita cek dari wallet yang kedua, kira-kira seperti apa untuk balance history mereka. Nah, di sini kelihatan nih, chartnya cenderung sideways ya. Sideways, mungkin ini ada sedikit transaksi ya. Enggak sih, teman-teman. Jadi masih cenderung sideways, artinya adalah investornya atau orang yang punya kepemilikan daripada wallet ini, wallet address ini, itu tetap tahan chainlinknya dia di walletnya. Jadi nggak ada transaksi yang mereka lakukan. Itu para holder tuh. Coba kita cek yang lain. Mungkin kita dapat indikasi apakah chainlink akumulasi atau distribusi. Oh, ini juga nggak ada pergerakan sama sekali. Kita cari yang nomor 3, ini ada di peg swap. Jadi ini kayak pegnya dia ya, lintas blockchain. Bisa nggak kita cek ya untuk history balance-nya. Oh, di sini juga nggak kedetek ya untuk pegnya. Jadi so far kalau kita lihat dari 3 address tadi menunjukkan bahwa sebenarnya investor dari Chainlink ini cukup cukup ya cukup kuat lah pegang Chainlink teman-teman. Nggak dijual teman-teman. Kita cek lagi satu deh buat pembanding aja. Di sini balance-nya kok kosong ya? Oh, sepertinya nggak ke-detect lagi ya. Tapi di sini ada transaksi yang dilakukan setahun lalu sih. Ini kayaknya transaksi penjualan, teman-teman. Tapi overall sekarang nggak ada transaksi yang dia lakukan. Jadi setahun terakhir holdernya masih tetap pegang koinnya untuk Chainlink. Lalu gimana untuk price action? Teman-teman, kalau kita perhatikan dari price action, Bitcoin hari ini berada di kisaran harga 27.100, sedang mencoba ngetes level support di sana ya, atau resistance, tapi belum berhasil ditembus. BTC dominance-nya sedikit mengalami penurunan, dan Chainlink sendiri juga masih dalam pricing. Secara pergerakan, Chainlink masih bergerak sideways saja di range antara 5,5 dolar sampai dengan 9,2 dolar. Jadi tektokan di level tersebut nggak kemana-mana, volume smart money juga cenderung kecil, volume perdagangan pun juga cenderung kecil buat Chainlink. Jadi sekarang menurut saya untuk pergerakan Chainlink ya itu dia masih bergerak sideways. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, di sini indikasinya adalah ya sekarang lagi didominasi seller sepertinya. Smart money-nya kosong, volumenya pun juga cenderung kecil. Jadi kalau itu yang memang terjadi, kita bisa consider beberapa level support yang mungkin dituju oleh Chainlink kalau ada something bad. Bisa jadi Chainlink bisa
nyentuh level 5,9 dolar kalau ada sesuatu yang bisa bikin market turun, teman-teman. Kalau sekarang sih news terbarunya itu perihal debt ceiling daripada Amerika Serikat. Jadi dalam 1 minggu ini kita akan dapat pembahasan soal debt ceilingnya. By the way, hari ini tanggal 24 Mei. Jadi let's say kalau ada sesuatu yang buruk ya target berikutnya ke 5,9. Sementara harga sekarang kan ada di kisaran 6,5. Kemudian untuk level strong resistance masih jauh di 9,4 dolar. Kalau kita ukur dengan kenaikan, targetnya masih sangat tinggi, sekitar 46%. Ya, so far karena pergerakan Chainlink masih cenderung sideways, volumenya juga cenderung kecil, hati-hati aja sama volatilitas yang ada di market. Itu sih buat yang kita bisa pantau untuk sekarang. Menurut saya arahnya masih cenderung ambigu ya, teman-teman. Jadi perhatikan aja level-level support di sini, contohnya di kisaran trendline 6,4 dolar, kemudian di resistance-nya ada di kisaran 6,8. Mungkin itu juga berdekatan sama MA 200 buat ke depannya. Jadi gitu aja dulu buat Chainlink, nanti kita update lagi kalau memang ada tren yang lebih bagus, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar kalau ada koin lain yang mau dibahas. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.